Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirat. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati, orang tua kita bersama Bapak Haji Guntur Aradea, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala cita-citanya. Amin ya Rabbal. Tadi saya agak tersinggung sedikit dibilang guru, karena beliau senior saya. Kalau di Mudzakarah Ihya Ulumuddin, beliau paling sepuh. Bahkan kalau kita yang baca kitab mentok artinya tanya sama beliau, karena beliau yang punya terjemahan. Makanya kita doakan terus orang tua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama, para guru, khususnya guru kita Al-Ustadz Eko Setio Budi, kita doakan semoga beliau terus dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita bersama Al-Ustadz Ibnu Zainuddin, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Para guru, para asatid, para kiai, para ulama, para sesepuh yang kami muliakan, yang kami hormati juga, ada Ketua DKM Musholla Al-Ukhwah Bapak Haji Ihsan, ada Ketua DKM dari Masjid Al-Ikhlas Bapak Cecep Muhammad Ramdan, ada pengurus dari Pondok Pesantren Al-Fatih Nurul Quran Bapak Darwis Tamzi, Bapak Ian, beserta para hadirin jamaah sekalian yang semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah para hadirin, tadi kita sudah bersama-sama membaca hadiyatul Fatihah, tawassul, yasin, sholawat, maulid kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita lantunkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Amin. Keimanan kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin kokoh. Di antara kita yang punya cita-cita, Allah sukseskan cita-citanya. Yang masih punya problem diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya hutang, hutangnya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita, saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan segala penyakitnya. Kita yang sehat-sehat, Allah jauhkan dari segala penyakit, Allah jauhkan dari segala musibah, baik musibah dunia, agama, terlebih-lebih nanti musibah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ila jamil awliyat as-safi susan kiasin masa wa jama'atin nahdatin fi dunya wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca pembahasan selanjutnya yaitu satu fasal yang di sini Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu rahmatal abrar, beliau menjelaskan tentang wajibnya kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalam. Jadi fasal yang pertama Tuan Syekh menjelaskan wajibnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi, bahkan di antara intisari kita beragama adalah iman kepada Nabi. Sebab maaf, saudara kita yang Yahudi, yang Nasrani beriman kepada Allah Subhanahu, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya tadi di awal ada istilah syahadatain. Ada istilah apa para hadirin? Syahadatain. Karena kalau syahadatnya cuma sekali, maka belum dihukumi dia pasrah kepada Allah Subhanahu. Ada orang masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah, tidak dilanjutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka secara zahir dia belum dianggap masuk belum dianggap beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini iman merupakan nikmat yang begitu luar biasa, yang alhamdulillah kita nih para hadirin, walaupun nggak hafal Quran, walaupun nggak hafal hadis, tapi kita diberi nikmat iman kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada satu kisah yang luar biasa. Ada seorang guru, Al-Habib Quraisy Baharun. Beliau pernah suatu ketika rihlah, ketika di pesawat bertemu dengan seorang perempuan yang sudah tua, memakai busana muslim. Dan ketika seorang guru ini Al-Habib Quraisy membuka pembicaraan dengan orang tersebut, ternyata perempuan tersebut, nenek-nenek tersebut yang sudah tua, hafal Quran, hafal kutubus sittah, bahkan maaf, Alfiyah dia hafal, karangan daripada Al-Imam Ibnu Malik, 1002 bait dia hafal. Wah, begitu luar biasa menguasai ajaran Islam. Ketika turun dari pesawat, mama para hadirin, itu ibu tersebut ada barangnya yang terjatuh sehingga dia mengambil barang tersebut, tidak sengaja kerudungnya tersingkap sehingga kalungnya terlihat. Di situ ada lambang salib. Di situ ada lambang apa? Lambang salib. Bayangkan, hafal Quran, hafal hadis, tapi dia hanya sekedar mempelajari dan memahami, tapi tidak mendapatkan hidayah iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Secara umum masih mending kita para hadirin, walaupun hanya hafal kulhu misalkan. Ya kita kan biasanya kalau sholat tarawih kulhu. Kadang cakulia, kuliah pun kadang masih muter-muter ya. Kuliah ayyuhal kafirun nggak sampai-sampai. Sampai makmumnya ngingetin lakum dinukum walat. Tapi alhamdulillah, walaupun seperti itu, tapi kita diberi apa? Keimanan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Dan diantara supaya keimanan kita kuat, kokoh, kita hadir di majelis seperti ini. Kita hadir di acara-acara Nahdlatul Ulama. Ya karena tadi begitu nikmat ketika kita baca tahlil. Maaf kalau sendirian itu rasanya beda. Tapi kalau berjamaah, ya itu benar-benar kita meresapi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah
di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adem nikmat. Ya, kalau sendiri kadang baru 30 udah ngantuk. Kadang ngantuk. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca lagi. Yajibu ala kulli mukallafin ba'da ma'rifatillahi wal imani bihi subhanahu wa ta'ala al imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Tuan Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau menjelaskan wajib bagi setiap mukallaf. Jadi di dalam agama kita ada istilah mukallaf. Ada istilah apa para hadirin? Mukallaf. Al mukallafu huwal balighu al aqilu balaghathu da'watul Islam. Jadi mukallaf itu artinya seseorang yang sudah baligh. Ini para hadirin, bapak-bapak, ini kita semua udah baligh. Maka wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-aqilu, berakal. Kita ini alhamdulillah diberi nikmat apa? Akal. Sebab manusia kalau tidak berakal terkadang lebih rendah daripada hewan. Bayangkan para hadirin, ada seekor kambing nggak punya akal. Nanti datang lebaran haji nih, itu laku tuh kambing, walaupun dia nggak punya akal. Ada yang laku 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sekarang maaf nih, ada manusia gitu kan, tapi nggak punya akal. Nggak punya apa? Akal. Mohon maaf, ODGJ. Kira-kira lebaran haji laku nggak? Lebih laku apa kambing? Ya, makanya terkadang para hadirin, kita nih menyepelekan nikmat akal. Makanya ada para ulama mengatakan, idza aqalaka aqluka fa anta aqil. Jika engkau bisa memaksimalkan akalmu, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang berakal. Makanya kita diajari oleh ulama-ulama kita itu terkadang membaca kitab pelajaran itu yang butuh akal. Ya, kalau kita hanya sekedar membaca sekilas kita nggak paham. Ya. Makanya terkenal daripada kalangan Nahdlatul Ulama itu banyak sekali ahli fikih. Benar-benar mendalami ilmu yang memang di situ butuh pemahaman dan butuh akal yang luar biasa. Kembali lagi para hadirin, mukallaf pertama baligh, kedua berakal, yang ketiga sampai kepada dia ajaran Islam. Ya, kita alhamdulillah ada guru kita Ustadz Ibnu Zainuddin, ada Ustadz Eko. Ya, berarti artinya dakwah Islam sampai kepada kita melalui guru-guru kita. Kalau tidak sampai berarti mereka disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini nanti bukan di surga, bukan di neraka, tapi ada istilah namanya a'raf. Ada istilahnya nama apa? Itu di dalam Al-Quran ada surah Al-A'raf. Itu bukit antara surga dan juga, walaupun nanti penghuni A'raf pada akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Insya Allah kita semua calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Karena kita dapat bocoran para hadirin, dapat bocoran dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya beliau dulu asalnya dari mana? Surga. Dari surga. Artinya nanti insya Allah kita akan kembali ke kampung halaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi setiap mukallaf setelah ma'rifat kepada Allah. Kemarin saya sama orang tua kita, Bapak Haji Guntur, itu ketika memahami satu bab tentang adab membaca Al-Quran, di situ ada fasal tentang memahami Al-Quran. Tuan Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan ketika memahami Al-Quran kita harus tahu isi kandungan Al-Quran. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau setidak-tidaknya ada 8. Yang pertama, Al-Quran berbicara sifat Allah dan juga nama-nama Allah Subhanahu. Dari
kita memahami sifat dan asma Allah, nanti akan muncul yang disebut dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sudah ahli ma'rifat itu bukan orang-orang sembarangan ya. Seperti pendiri NU itu nggak mungkin beliau punya pengikut yang begitu banyak kecuali beliau sudah mendapatkan derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan Syekh Al-Imam Al-Ghazali dan begitu banyak aulia yang memang diberikan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, wajib bagi setiap mukallaf setelah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau manusia yang paling mulia ya urutannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun lebih dulu secara zahir diturunkan ke bumi Nabi Adam, tapi secara penciptaan lebih dulu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi yang paling ganteng? Tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf itu ganteng, ganteng luar biasa. Ya. Cuman memang beliau kewibawahannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Yusuf lewat itu para perempuan itu apa? Iya, memotong-motong jarinya, saking terkesima dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kalau Nabi Muhammad lewat, para sahabat tidak sedikit, bahkan banyak yang tidak berani memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking beliau ganteng dan juga berwibawa, berkarisma, kayak orang tua kita ini, berkarisma. Sehingga keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Yusuf ganteng, tapi kewibawahannya di bawah kewibawahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Tuan Syekh mengatakan wa tasbiquhu fi ma ata bihi min indi rabbih. Bukan hanya beriman kepada Nabi, tapi iman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bapak-bapak pernah baca di dalam Al-Quran ada ayat menjelaskan bahwasanya Fir'aun itu matinya dalam keadaan apa? Tenggelam. Tapi kata Allah, aku abadikan tubuhnya. Aku abadikan apa? Jasadnya Fir'aun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maaf, Fir'aun tenggelam tahun berapa para hadirin? Ada yang tahu? Zamannya Nabi Musa. Setelah itu Allah utus Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tenggelam udah ribuan tahun yang lalu. Allah katakan nanti aku abadikan tubuhmu wahai Fir'aun. Namun zaman Nabi, jasad Fir'aun belum ditemukan para hadirin. Jasad Fir'aun zaman Nabi, sahabat tabi'in, tabi'in, ulama salaf belum ditemukan. Baru 100 tahun lebih yang lalu jasad Fir'aun ditemukan di lautan. Sehingga diteliti oleh ahli forensik, oleh ahli bedah, oleh ahlinya ilmu. Dan ketika diteliti di tenggorokan Fir'aun, dan maaf di bagian kemaluannya banyak sekali zat garam, yang artinya menunjukkan Fir'aun matinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Ayatnya sudah ada, tapi realitanya baru Allah tampakkan 100 tahun yang silam. Tapi makanya di sini Tuan Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Hashari menyebutkan apapun yang dibawa oleh Nabi engkau harus imani, walaupun bagi akalmu nggak masuk, walaupun belum masuk akal. Bahkan kata Tuan Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengutip daripada
perkataan seorang ulama, ketika kita mempelajari Al-Quran dan tidak faham, itu menunjukkan kehebatan Al-Quran. Kita belajar Al-Quran sampai pada titik engkau tidak faham, berarti menunjukkan apa? Bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Tuan Syekh mengatakan, apapun nanti yang datang dari Nabi Muhammad SAW, maka imani. Seperti tadi ayat bahwasanya Fir'aun ditenggelamkan dan tubuhnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam Al-Quran ada satu ayat menjelaskan, pernah dengar para hadirin ketika ada gedung WTC itu yang ditabrak oleh apa? Pesawat. Itu ternyata setelah diteliti di jalan tersebut namanya Jalan Jurufhar. Namanya apa? Jalan apa? Kalau kita orang Jawa, orang Sunda agak susah ya nyebutinnya ya. Jurufhar. Nama jalannya Jurufhar. Ternyata di Al-Quran ada para hadirin. Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin hari fanhara bihi fi nari jahannam. Itu kapan? Terjadinya kapan itu? Tapi jauh-jauh hari sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW, maka kita selaku umatnya wajib mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nabi katakan boleh nikah lebih dari satu kali, jangan ditentang para hadirin. Maka yang mampu punya istri 4 maka kalau mampu. Jangan sampai kita mengatakan nggak boleh. Oh, ini paling seneng ya kalau bapak-bapak ngobrol beginian, Ustaz Eko paling seneng nih gitu. Walaupun nanti nyampe rumah takut lagi sama istri. Yang penting di sini berani. Waduh, live lagi Pak. Istrinya yang lagi nonton. Iya, tapi itu syariat yang dibawa oleh Nabi. Kita harus apa? Harus imani. Ya, itu wajib. Jangan sampai kita ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampaikan warna yang paling Nabi cintai putih dengan hijau. Ya. Maka yang penting pakai baju hijau dulu. Kalau enggak pakai baju putih dulu. Dalam rangka apa? Kita iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karena waktu saya tidak bisa panjang lebar. Ya memang nanti mungkin bisa diteruskan oleh Ustadz Ibnu. Saya yakin beliau mampu baca kitab ini. Kalau nggak Ustadz Eko ya, nanti bisa diteruskan bagaimana karangan dari guru kita semua. Dan kita harap juga nanti orang tua kita memberi motivasi. Saya di sana dengan para ustadz, para kiai ngaji ihya, itu beliau biasanya nih sering ngasih motivasi, walaupun terkadang lewat kisah-kisah orang-orang soleh. Makanya nanti ya tadi beliau minta sama saya gantian minta beliau ya, supaya memberikan satu kisah yang bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil ibrah. Terserah beliau ya. Mau Abu Umamah Al-Bahili ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau semua hafal. Ya, jangan khawatir para hadirin ya. Iya. Jadi jangan sampai kita di sini cuma dikasih makanan, kalau bisa kita dikasih kalam hikmah beliau. Amin. Sehingga nanti kita pulang membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena kata Nabi SAW, kisah itu termasuk tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita sadar karena diberikan kisah, diceritakan kisah. Bahkan di dalam Al-Quran tadi banyak sekali kisah-kisah daripada Anbiya wal Mursalin. Tadi baru disebutkan diantaranya sifat Allah. Nanti ada kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong para Anbiya wal Mursalin dan juga menghinakan orang yang menentang para Anbiya wal Mursalin. Cukup sekian para hadirin, mohon maaf banyak kekurangan. Nanti kita dengarkan sedikit dari orang tua kita ya. Walaupun sedikit, beliau biasanya tajam. Kalau orang tua omongannya tajam ya, karena lebih banyak makan garam ya. Doanya juga lebih mustajab ya, karena
Udah banyak undurnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.